Tapi dia kecele karena dengan satu gerakan aneh tubuh berguling itu melenting dan di lain kejap tahu-tahu orang itu sudah berdiri tegak di samping reruntuhan gubuk. Sedap sekali permainanku hari ini. Sayang, aku tak punya waktu banyak. Harus buru-buru pergi. Lalu orang ini berusaha menarik perahu putihnya dari rentuhan gubuk. Saat itulah Viro mendatang mendekati. Sebelum menegur murid Sintoganda dengan cepat, perhatikan orang ini. Tubuhnya bau busuk amis, tangan dan kakinya. Astaga, dia menderita penyakit kulit. Koreng-korengan yang mengelupas pecah, mengeluarkan nanah, campur darah. Wiro teringat pada ucapan seorang nelayan beberapa hari yang lalu. Begitu orang lewat di depannya sambil menyeret perahu putih, Wiro cepat menegur. Bapak Becadar, kau pasti yang dipanggil orang dengan sebutan makhluk pembawa bala. Kalau betul, belum sempat Wiro meneruskan ucapannya tanpa berpaling dan terus melangkah menyeret perahu menuju ke laut. Orang bercaping yang mukanya ditutupi kain itu berkata, buset. Kalau memang ada makhluk seperti itu di kolong langit, aku pun mau melihatnya. Dari mulutnya orang ini keluarkan suara seperti meludah. Tuh. Ketika diperhatikan, Wiro melihat kain yang menutupi wajah orang bercaping itu berwarna merah dan basah di bagian mulut. Taplak lagi. Memang dia, kata Wiro langsung saja memegang lengan orang itu, lalu kemudian dia memegang tangan yang penuh dengan koreng cacar bernanah, berbusuk dan berbau busuk itu. Walau kau tak mau mengakui siapa dirimu, tapi aku yakin kau memang orang yang berjuluk makhluk pembawa bala itu. Bagiku kau justru makhluk pembawa pertolongan. Dengar, aku butuh pertolonganmu. Tunggu, mari ku bantu menyeret perahumu ke laut. Jangan berani menanam budi padaku. Kau bakal kecewa manusia berkulit arang. Orang berpenyakit cacar berkata tanpa berpaling dan terus melangkah. Kaki dan sebagian perahunya sudah masuk ke dalam air laut. Aku butuh pertolonganmu. Kau pasti bisa menolongku. Untuk urusan ini, apakah kau sanggup membayar dengan nyawamu? Wiro jadi tertegun mendengar ucapan orang itu. Apa maksudmu? Tanya pendekar 212. Aku tahu kau minta diantar sebuah pulau di tengah laut sana. Makanya aku tanya saja, apa kau sudah bersiap-siap menghadapi kematian? Soal mati hidup di tangan Tuhan. Aku tidak takut. Orang bercaping keluarkan suara meludah. Kain penuduh wajahnya kembali tampak basah dan warna merah. Kau betul. Kematian anak manusia di tangan Tuhan. Tapi berapa banyak saja anak manusia yang berlaku tolol, sengaja mencari mati. Salah seorang di antaranya adalah kau sendiri. Aku tidak peduli dengan walaupun harus menemui kematian sekalipun. Aku membawa tugas untuk menyelamatkan dunia persilatan, kata Wiro. Tanpa ada sadar, dia telah ketelepasan bicara. Oh, begitu. Rupanya kau ini malaikat penyelamat ya. Malaikat mana ada yang hitam kosong sepertimu? Dalam hati pendekar sudah jadi memaki setengah mati mendengar kata-kata orang itu. Tanpa peduli orang tidak suka padanya, Wiro terus saja mengikuti masuk ke dalam laut. Begitu perahu putih mengapung di atas permukaan laut, orang bercaping langsung melompat naik. Wiro tak menunggu lebih lama. Dia segera pula melompat. Pemilik perahu jadi marah. Dia keluarkan suara menggembor lalu membentak. Siapa yang mengizinkanmu naik ke atas perahu? Memang tidak ada yang mengizinkan. Aku tak ingin memaksa. Aku butuh pertolonganmu. Antarkan aku ke pulau tempat kediaman Raja Opat 8 penjuru angin. Kau mau kutendang dari atas perahu ini atau turun secara baik-baik? Hardik orang bercaping. Jika kau memang mengancam begitu, aku juga bisa mengancam. Kalau kau tidak mau membawaku, akan kuhancurkan perahu ini. Diancam seperti itu, orang bercaping rangkapkan kedua tangannya di depan dada lalu tertawa gela-gela. Tadinya kukira kau malaikat. Aku mau lihat bagaimana kau akan menghancurkan perahuku. Hilang sabarnya, Wiro berteriak, pasang matamu. Lalu lihat bagaimana aku menjebol perahumu. Habis berteriak begitu, Wiro langsung hantamkan tinjunya ke dasar perahu. Lantai perahu yang terbuat dari kayu itu jebol berlubang. Tangan kanan Wiro sendiri jeblos ke dalam lubang itu sampai sebatas siku. Berarti sebagian tangannya terendap ke dalam air laut. Ketika tangannya hendak ditarik, murid Sitoganda ini jadi terkejut. Bagaimana dia kerahkan tenaga tetap saja tidak mampu menarik tangannya dari lubang yang menjepit. Celaka, bagaimana bisa begini? Ujar Wiro dalam hati. Dia melirik ke samping. Orang yang bercaping dilihatnya tenang-tenang saja, melangkah ke sisi perahu yang lain sambil tertawa panjang, lalu duduk di pinggiran perahu. Kedua kakinya yang peluh dengan koreng cacar dimasukkan ke dalam air. Sementara Wiro berkutat berusaha mengeluarkan tangannya yang terjepit di lubang perahu. Orang itu kerahkan kedua kakinya perlahan. Perahu mulai bergerak. Makin lama makin kencang. Gila, tanganku, teriak Wiro. Orang bercaping tertawa. Setauku laut sekitar sini banyak ikan buasnya. Pernah kau merasa digerogot ikan hiu atau ditusuk ikan todak bermulut runcing seperti tombak? Kuharap tanganmu tetap utuh sampai di tempat tujuan. Kalaupun tanganmu selamat, apakah kau sudah siap menerima kematian mendadak? Kurang ajar, apa yang kau lakukan terhadapku? Teriak pendekar 212 yang ditanya tidak menjawab, malah sambil bernyanyi-nyanyi kecil dia goyang-goyangkan kedua kakinya yang ada dalam air lebih kencang. Akibatnya perahu itu melesat tambah cepat. Kalau kau tidak melepaskan tanganku, akan aku pukul perahu ini dengan pukulan sakti. Biar kita tenggelam dan mampus sama-sama, teriak Wiro mengancam. Pemuda muka hitam, kau masih galak saja. Coba kau buktikan ucapanmu. Apa kau mampu menggerakkan tanganmu sebelah kiri?
Mengapa tidak? Jawab murid Sinto Gendeng. Dia merapal aji kesaktian pukulan matahari sementara hujan tadi turun perlahan mulai berhenti. Orang bercaping tenang saja malah berpaling pun tidak. Wiro jadi kalap. Dengan tenaga dalam penuh dia hantamkan tangan kirinya. Tapi astaga, sesiur angin dingin bertiup. Wiro merasa lengan kirinya sampai ke tulang bergetar aneh. Setelah itu dia tidak mampu lagi menggerakkan tangan kirinya. Perlahan-lahan sinar putih menyilaukan menjadi surut dan tangannya kembali ke bentuk semula. Orang yang bercaping tertawa panjang. Perahu melesat semakin kencang. Wiro merasakan kepalanya pusing dan perutnya seperti mau muntah. Saat itulah tiba-tiba Wiro melihat ada sebuah perahu meluncur di permukaan laut. Walau jelas perahu itu berusaha mengejar perahu yang ditumpanginya, namun begitu terkejar perahu itu sepertinya sengaja menjaga jarak. Untuk beberapa lamanya dua perahu itu meluncur bersisi-sisian. Dalam keadaan tangan kanannya masih terjepit di dalam lubang perahu, Wiro berusaha melihat siapa adanya penumpang perahu yang ada di sana. Penumpangnya perempuan, berpakaian biru, rambutnya pirang. Astaga! Wiro terkejut tapi gembira. Bidadari angin timur! Itu bidadari angin timur! Wiro lambaikan tangan kirinya, tapi tangan itu tidak mampu digerakkan. Dia coba berteriak lebih celaka lagi. Ternyata dia tidak bisa keluarkan suara barang sedikit pun. Jahanam! Manusia caping bau busuk itu pasti telah menotok diriku. Wiro merutuk setengah mati. Kuharap gadis itu bisa melihatku. Nah, perahunya agak mendekat. Pasti dia bisa melihat. Dia memang bidadari angin timur. Aku butuh pertolonganmu. Perahu yang ditumpangi gadis berbaju biru itu memang mendekat sampai beberapa tombak, tapi kemudian bergerak ke kanan menjauhi perahu putih. Celaka! Kenapa menjauh? Gadis itu pasti tidak tadi terus saja pergi. Sial betul. Wiro sangat kecewa tapi juga jengkel penasaran. Mustahil dia tidak melihat. Mustahil dia tidak mengenaliku. Tapi Wiro baru sadar keadaan dirinya saat itu hitam legam, mulai dari kepala sampai ke kaki. Kulitku. Mungkin ini penyebabnya. Dia tidak mengenali dan terus saja pergi. Jahanam! Maki murid Sinto Gendeng. Menoleh pun tidak jadi. Bagaimana dia bisa tahu ada gadis cantik di perahu itu? Perahu putih semakin jauh ke tengah laut. Tepian pantai mulai tampak bersama-sama dari kejauhan. Dalam keadaan tak bisa bergerak, tangan kanan terjepit di lantai perahu sementara matahari bersinar terik. Pendekar 212 merasa tubuhnya seolah dipanggang, yang membuatnya jengkel setengah mati. Orang yang bercaping samping perahu enak-enak saja duduk uncang-uncang kaki, malah sambil bernyanyi kecil. Laut luas menghampar, tak kelihatan pantai, tak tampak pulau. Hendak dibawa kemana aku ini, pikir Wiro. Orang ini benar-benar menjadi bala bagiku. Tiba-tiba suara nyanyi orang bercaping lenyap. Menyusul suara berkata, lihat berkeliling. Makhluk-makhluk kematian telah datang menjemput dirimu. Wiro merasakan ada angin halus dingin menyapu leher dan kepalanya. Mendadak saja kini dia bisa menggerakkan kepala dan memandang berkeliling. Hati sang pendekar menjadi kecut ketika melihat di sekeliling perahu bermunculan beberapa ekor ikan hiu sebesar manusia. Wiro membuka mulut hendak meneriakkan sesuatu pada makhluk membawa bala. Ternyata walau kini dia mampu menggerakkan kepala, namun sampai di situ mulutnya tetap bisa mengeluarkan suara alias tetap gagu. Wiro merasa sekujur tubuhnya dingin. Tanganku, kata Wiro dalam hati begitu menyadari tangannya yang terjepit di lantai perahu dan berada dalam air laut. Sekali ikan-ikan hiu itu menyambar pasti buntung. Anak muda, kau kulihat ketakutan setengah mati. Mengapa harus takut? Ikan-ikan hiu itu sebenarnya makhluk-makhluk jinak, kecuali kalau melihat darah. Wiro putar kepala dan beliakan matanya pada orang yang bercaping. Kalau ikan-ikan hiu itu menyerang, apa kau sendiri bisa selamat? Ujar Wiro. Suaranya tak keluar dari dalam mulut. Tiba-tiba dia merasakan sebuah benda tajam menyentuh lengannya yang berada di dalam laut. Ada rasa perih. Ketika kepalanya diangkat untuk memperhatikan, dilihatnya ada warna merah di laut. Tanganku luka. Warna merah itu pasti darahku. Celaka, manusia jahat ini benar-benar hendak membunuhku. Wiro jadi gemetar membayangkan apa yang akan segera terjadi. Tiba-tiba perahu putih itu berguncang keras. Ikan-ikan hiu di dalam laut telah melihat dan mencium bau darah. Beberapa di antara mereka menjadi liar dan menabrak perahu dengan kepala atau tubuh masing-masing. Makin lama goncangan makin keras. Air laut mulai masuk. Perahu putih oleng kian kemari, hanya menunggu terbalik saja. Selamat tinggal anak muda. Mau kemana malu celaka ini? Dari salah satu bagian lantai perahu, Wiro melihat orang itu mengeluarkan sebuah benda 4 persegi dilengkapi dengan 2 utas tali. Ternyata selembar papan. Dengan cepat orang itu meletakkan kedua kakinya yang busuk yang bernanah di atas papan itu, lalu pergunakan utas tali untuk mengikat kakinya erat-erat. Dia berpaling pada Wiro, melambaikan tangan kiri seraya berkata, sekali lagi, selamat tinggal anak muda. Mudah-mudahan kau bisa bertemu dengan Raja Obat 8 penjuru angin di akhirat. Habis berkata begitu, manusia yang dijuluki makhluk pembawa bala itu melompat ke dalam laut. Papan diinjakannya mengapung-apung di atas air. Sekali kaki kanannya membuat gerakan seperti mengayu, maka papan yang dipijaknya meluncur ke depan. Jahanam betul, rotok murid Sinto Gendeng. Dia sadar kalau kematian memang sudah di depan matanya. Sekalipun ikan-ikan hiu itu tidak akan mencabit
Sekalipun ikan-ikan hiu itu tidak akan mencabik aku, selamatkan diri dari mati tenggelam. Sudah takdir aku harus berkubur di dasar laut. Semoga takdir Tuhan mengampuni segala dosaku. Begitu Wiro berkata setengah menatap dan masih bisa mengingat Tuhan. Bayang-bayang orang yang paling dekat muncul di depannya. Ayang Sinto Gendeng, lalu kakek segala tahu, menyusul si Raja Penidur. Setelah itu terbayang wajah gemuk bujang gila tapak sakti, disusul dengan tua gila. Muncul sosok suci alias Dewi Bunga Mayat. Lalu ada bayangan biru berkelebat dan muncul wajah secantik bidadari. Bidadari yang timur, kita tidak akan bertemu lagi untuk selama-lamanya. Prak, prak. 2 ekor ikan hiu menghantam dinding perahu kiri kanan hingga perahu itu pecah terbelah 2. Lantai sebelah kanan hancur berkeping-keping. Tangan Wiro yang terjepit kini terlepas bebas, namun tak ada gunanya karena sekujur tubuhnya saat itu berada dalam keadaan kaku, tak bisa digerakkan kecuali kepalanya. Sebelum tubuh tenggelam masuk ke dalam air laut, dia melihat belasan ekor ikan hiu yang berada di sekelilingnya menghantamkan ekor mengibaskan sirip. Binatang-binatang haus darah ini menyerbu ke arahnya. Di saat bersamaan, tiba-tiba di dasar laut ada kilatan-kilatan aneh terbang beberapa kali. Pada saat belasan ikan hiu itu hanya tinggal beberapa jengkal lagi dari tubuh pendekar 212 yang melayang tenggelam di dalam air laut, terdengar suara menggemuruh amat dahsyat. Murid Sinto Gendeng yang berusaha mempertahankan nyawanya tanpa mampu berbuat sesuatu. Sebelum jatuh semakin dalam dan hilang kesadaran melihat seperti ada tabir kelabu mengurung dan mendekat. Tabir itu ternyata puluhan ekor ikan lumba-lumba, berbobot rata-rata 2-3 kali besarnya tubuh manusia. Belasan ikan hiu mendadak sontak seperti takut melihat munculnya puluhan ikan lumba-lumba ini. Dalam keadaan kacau balau, ikan-ikan hiu itu berkelebat kian kemari, melarikan diri dan akhirnya lenyap. Wiro sendiri setelah itu tidak tahu apa yang terjadi karena tubuhnya yang berada dalam keadaan pingsan terus meluncur tenggelam ke dasar laut. Dia tidak bisa melihat dan serombongan makhluk aneh membawa tongkat besi yang ujungnya memancarkan kilatan-kilatan cahaya sinar terang mendatanginya. Mereka ternyata adalah makhluk yang tubuhnya berwujud gadis bertelanjang dada bagian atas, sedang di bagian bawah berupa sosok ikan berwarna perak. Pertama sekali yang didengar ketika dia siuman dan belum sempat membuka kedua matanya ialah alunan suara petikan kecapi yang sangat merdu. Hidungnya mencium bau harum semerbak. Perlahan-lahan Wiro buka kedua matanya, memandang ke atas lalu melihat berkeliling. Dia dapatkan dirinya terbujur di sebuah tilam yang sangat bagus. Ruangan apa ini? Pikir pendekar 212. Dia gerakkan kakinya. Kakiku bisa bergerak. Dia gerakkan tangannya. Tangannya juga bisa bergerak. Ketika dia mencoba bangkit, ternyata mampu duduk di atas pembaringan itu. Di mana aku ini? Ruangan dia berada saat itu ditutupi dengan tirai berwarna biru muda. Langit-langit kamar terbuat dari bahan aneh memancarkan cahaya hingga menerangi seluruh tempat. Wiro angkat tangan kanannya. Ada gubuk aneh mulai mengering pada pangkal lengan. Dia coba berpikir, walaupun agak lambat, namun dia mampu mengingat apa yang telah dialaminya sebelumnya. Perahu peti itu pecah berantakan. Aku tenggelam di dalam laut. Ada ikan-ikan buas siap menyerangku. Lalu ada suara menggemuruh. Muncul tabir kelabu aneh. Wiro pandangi lagi lengan kanannya. Luka di tanganku ditaburi sesuatu. Mungkin sekali obat, berarti ada yang telah menyelamatkan diriku. Tiba-tiba, tirai biru muda yang menutupi 4 dinding ruangan terbuka. Murid Sinto Gendeng hampir tersentak. Mulutnya ternganga dan matanya terbuka lebar tak berkedip. Jangan-jangan aku benar-benar sudah mati dan masuk ke dalam sorga. Buktinya saat ini aku dikelilingi selusin gadis cantik. Cantik-cantik semua, berkulit putih halus, mengenakan pakaian yang membuat jantungku bisa copot. Tapi, apa mungkinkah? Ya, aku ini betulan di sorga? Wiro garuk-garuk kepala. Dosaku bertumpuk. Masakan aku bisa masuk sorga semulus ini? Wiro memandang berkeliling. Perhatikan gadis-gadis cantik itu. Mereka mengenakan pakaian terusan warna hitam yang ketat, terbelah di bagian sisinya mulai dari ujung kaki sampai ke pinggul. Lalu terbelah lagi di bagian dada sebelah atas. Wah, cantik semua. Kalian ini siapa? Aku berada di mana? Tanya Wiro. Lalu perlahan-lahan dia turun dari berjuluk makhluk pembawa bala itu. Jangan-jangan para gadis di sini makhluk tipuan ciptaan si jahanam itu. Selintas pikiran muncul dan membuat Murid Sinto Gendeng jadi tidak enak dan bercuriga. Hei, tak ada satupun dari kalian yang mau menjawab pertanyaanku tadi. Wiro memperhatikan berkeliling. Tiba-tiba 2 gadis bergeser ke samping. Dari celah di antara keduanya melangkah maju seorang gadis membawa sebuah nampan terbuat dari kerang laut yang sangat besar. Di atas nampan di sini ada seperangkat pakaian lelaki berwarna hitam lengkap dengan ikat kepala, lalu terbuat dari kain hitam. Si gadis ulurkan nampan ke hadapan Wiro lalu membungkuk. Karena dada pakaiannya terbelah di dalam, ketika membungkuk sepasang payudara yang putih kencang seperti hendak melompat keluar. Murid Sinto Gendeng merasa jantungnya seperti mau tanggal menyaksikan. Tamu dari daratan, silakan membuka seluruh pakaianmu dan kenakan pakaian yang kami bawa ini. Gadis pembawa pakaian di atas nampang kerang berkata. Wiro jadi tertegun. Saat itu pakaian putih yang dikenakannya selain basah juga kotor dan bau. Kalian gadis-gadis baik, mau memberikan salinan untukku. Baik, aku akan berganti pakaian. Tapi harap kalian meninggalkan tempat ini. Gadis pembawa pakaian dan 11 temannya saling pandang lalu mereka sama-sama tertawa. Pasti menertawaiku kulitku yang hitam.
Kalian tahu ini bukan kulit asliku. Kulitku dulu kuning halus, tidak kalah dengan kulit kalian itu. Ruangan itu riuh oleh serat tawa dan 12 gadis cantik. Wiro memandang cepat berkeliling, memperhatikan bagaimana dada-dada putih montok para gadis berguncang-guncang sewaktu mereka tertawa-tawa. Salah seorang dari gadis itu lalu berkata, "Pemuda dari daratan, kami akan membawa menghadap ratu. Kurang pantas rasanya kalau kau mengenakan pakaian butut dan kotor serta bau itu." Ratu? Ratu apa? Wiro jadi heran. "Kami tidak diperkenankan terlalu banyak bertutur. Harap segera berganti pakaian." Gadis yang membawa nampang keram memberitahu. Iya. Aku akan berganti pakaian. Tetapi harap kalian suka meninggalkan tempat ini," kata murid Sinto Gandel, lalu mengambil seperangkat pakaian hitam yang ada di atas nampang kerang. "Kami tidak diperkenankan meninggalkan tempat ini. Jadi kau harus berganti pakaian di depan kami." Apa? Wiro letakkan kembali pakaian hitam ke atas nampan. Kalau begitu biar aku tidak jadi ganti pakaian. Kamu tamu yang berada di tempat orang, jadi harus mengikuti peraturan tuan rumah. Jangan membuat ratu menunggu terlalu lama. Walah, siapa ratu kalian? Kalian ini siapa sebenarnya? Manusia sesungguhan? Manusia jajajan? Sebangsa peri? Atau apa? Sekali lagi kami beritahu, kami tidak diperkenankan bicara terlalu banyak. Silahkan berganti pakaian, atau kau terpaksa kembali ke daratan dengan segala penderitaanmu." Gila. Wiro memaki, tapi cepat-cepat tekap mulutnya dengan tangan kiri. Maafkan ucapanku, buruku tadi. Tapi apakah kalian tidak tahu, bagiku lebih menderita membuka pakaian di hadapan kalian. Aturan mengatakan begitu. Kami semua harus mematuhi, kata salah seorang dari 12 gadis cantik. Bilang saja sebenarnya kalian suka melihat lelaki bugil, ya kan? 12 wajah cantik kelihatan menjadi merah. Gadis pembawa pakaian maju mendekat dan berkata dengan air muka tegang, "Dengar pemuda jahat, kau tinggal memilih. Aku suka kalau kalian mengeroyokku," ujar Wiro sambil masih bergurau. Gadis pembawa pakaian menoleh pada teman di sampingnya lalu mengangguk, memberi syarat anggukan gadis itu yang satu ini angkat tangan kanannya. Telapak terkembang diarahkan pada Wiro. Tiba-tiba ada sinar biru menyambar ke arah kepala dan sekujur tubuh pendekar 212. Saat itu juga terdengar jeritan Wiro. Tubuh laksana dipijar-pijar, sakitnya laksana ditusuk ribuan jarum. Wus, wus, wus. Tubuh pendekar 102 mengeluarkan asap. Ketika kumpulan itu sirna, dia dapatkan dirinya tanpa pakaian lagi alias bugil. Murid Sinto Ganda berseru kaget. Dia memandang berkeliling mencari kemana lenyapnya pakaian tadi melekat tubuhnya, tapi tak berhasil menemukan. Dia cepat tutupkan kedua tangannya ke aurat sebelah bawah. 12 gadis cantik tertawa cekikikan. Yang membawa nampan berisi pakaian hitam berkata, "Apa kau masih tidak mau mengenakan pakaian hitam ini? Kalian ini..." Wiro jadi garuk-garuk kepala sekaligus dengan kedua tangannya. Lupa kalau sepasang tangan itu sedang dipakai untuk menutupi auratnya. Ketika sadar, cepat-cepat dia turunkan kedua tangannya kembali. Ruangan itu ramai lagi dengan suara tawa para gadis. "Kalian benar-benar mempermainkanku, tapi aku mau bilang apa? Aku menyerah." Pakaian di atas nampan kerang cepat disambar Wiro. Dia mengenakan sambil berbalik. Maksudnya paling tidak dia bisa melindungi diri dari sorot pandang gadis itu. Tapi percuma saja, karena 12 gadis itu tegak mengelilingi ruangan. Jadi kemanapun dia menghadap tetap saja tidak akan bebas dari pandangan mata gadis-gadis cantik itu. Wiro merasa nafasnya sesak begitu selesai mengenakan pakaian. Sambil memakai daster dia bertanya, "Kalian sudah lihat tubuhku? Bagaimana? Bagus?" "Hitam semua," celutuk salah seorang yang mengundang tawa ramai di ruangan itu. Sebelum meninggalkan tempat itu, Wiro ajukan pertanyaan kemana lenyapnya pakaian yang tadi dikenakannya. "Jangan khawatir," jawab gadis yang berjalan di depannya. "Kelak jika kau meninggalkan tempat ini, pakaian butut itu akan dikembalikan padamu, lengkap dengan segala isi yang menempel di situ. Mungkin ada satu surat cinta dari kekasihmu dalam saku pakaianmu?" Wiro tertawa. Lalu tentu saja dia tidak ada surat cinta disimpan dalam pakaian itu. Yang dikhawatirkan adalah hilangnya bunga, yaitu hilangnya bunga kenangan sakti pemberian suci alias Dewi Bunga Mayat, yang merupakan satu-satunya benda keramat yang sanggup menghubungkan dirinya dengan gadis alam barsa itu jika sewaktu-waktu dia ingin bertemu atau meminta bantuannya. Mengenai Dewi Bunga Mayat, harap baca serial Wiro Sableng berjudul Misteri Dewi Bunga Mayat. "Ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan," kata Wiro sambil melangkah mengikuti gadis-gadis cantik itu. Sebentar-sebentar matanya memandang ke bawah memperhatikan betis dan paha serta pinggul-pinggul putih yang tersingkap dari belahan pakaian. Tak ada yang mengeluarkan suara atau menoleh padanya. Wiro lalu teruskan maksudnya bertanya, "Kita ini berada di mana? Di daratan atau di dasar laut?" "Kita berada di permukaan laut, di atas permukaan laut, di awang-awang," seorang gadis kemudian menjawab. "Ini yang aku tidak mengerti. Seingatku aku jatuh ke dalam air laut. Mengapa kini aku berada di awang-awang? Mana mungkin aku bisa berjalan di udara?" "Bangunan ini memang berada di udara terbuka, di atas sebuah pulau. Manusia biasa sepertimu tentu saja sulit percaya dan dibuat mengerti. Lalu, kalian ini apakah bukan manusia sepertiku juga? Hentikan semua perbicaraan. Kita akan segera memasuki ruangan tempat ratu menunggu." "Ratu," mengulang pendekar 212 Wiro Sableng. Dia ingat pengalamannya ketika bertemu dengan perempuan sakti bergelar Ratu Pantai Utara. Di laut utara ada ratu. Ternyata di pulau pantai laut selatan ini juga ada ratu. Akan kusaksikan mana yang paling cantik antara keduanya," kata murid Sinto Gandeng konyol. Harap baca serial Wiro Sableng berjudul Pembalasan Ratu Laut Utara. Dalam setiap langkah yang dibuatnya, Wiro masih terus tak bisa mengerti kalau bangunan itu berada di awang-awang. Sementara itu, suara petikan kecapi merdu
Sapi merdu terdengar semakin jelas dan bau harum bertambah semerbak. Pendekar 112 dibawa memasuki sebuah ruangan besar yang hanya diterangi cahaya-cahaya redup hingga mendatangkan suasana angker. Sekeliling ruangan, mulai dari pintu masuk tegak berdiri puluhan gadis seperti yang membawa Wiro ke ruangan itu. Dari ujung ruangan menghadap pintu ada sebuah kursi terbuat dari batu besar yang sebenarnya berbentuk ekor ikan lumba-lumba besar membungkuk memayungi. Seseorang yang duduk di bawahnya. Orang ini mengenakan pakaian terbuat dari manik-manik berwarna putih perak berkilauan. Seperti pakaian gadis lainnya, baju yang dikenakannya juga terbelah di bagian dada dan pinggul. Kecantikan satu ini memang betul melebihi semua gadis-gadis yang ada di situ. Namun kalau para gadis lain banyak semuanya yang duduk di kursi batu ini sama sekali tidak menunjukkan air muka ramah. Namun kalau para gadis lain banyak senyumannya yang duduk di kursi batu ini sama sekali tidak menunjukkan air muka ramah. Orang ini mengenakan anting dan gelang terbuat dari kerang tapi berwarna merah. Yang membuat Wiro tadi tercekat ialah ketika memandang mata yang itu. Sepasang bola mata berwarna biru dan memancarkan pesona aneh kalau tidak mau dikatakan angker. Di pangkuannya ada sebuah cermin besar berbentuk bulat. Ini rupanya sang ratu, kata Wiro dalam hati. 12 gadis yang membawa Wiro ke ruangan itu membungkuk dan memberi penghormatan. Ketika salah seorang dari mereka melihat Wiro dan berkata, "Jangan berlaku kurang ajar. Lekas berikan penghormatan pada Ratu Duyung, penguasa Pulau Pantai Laut Selatan." Didorong dengan tiba-tiba membuat Wiro tersentak kaget dan hampir tersungkur di depan. Ratu Duyung. Kudat, keadaan tubuhnya biasa-biasa saja seperti manusia, pinggul ke bawah mempunyai kaki, bukan seperti ikan. Kalau kau tak segera menghormat Ratu kami terpaksa menderamu dengan petungan tulang ikan hiu sampai 70 kali. Satu suara mengancam di belakang Wiro. Murid Sintogana terpaksa lakukan apa yang diperintah. Dia melangkah maju di hadapan sang ratu lalu membungkuk dalam-dalam. Namun sambil membungkuk, matanya nakal coba mencuri pandang ke arah bawah pakaian sang ratu yang tersingkap. Ketika dia berdiri tegak kembali untuk pertama kalinya, Wiro melihat di bawah salah satu sudut ruangan ada sebuah meja bulat berkaki satu. Di atas meja terletak sebuah pedupaan mengumpulkan asap menebar bau yang sangat harum. Di samping pedupaan tersandar pada sandaran terbuat dari kayu sebuah kitab. Karena jauh, Wiro tak dapat membaca kitab apa yang tertulis tertera di sampul kitab itu. Namun mendadak saja dadanya berdebar. Salah seorang gadis pengantar ke hadapan kursi batu tempat duduk sang ratu. Setelah membungkuk dia berkata, "Penghormatan untukmu ya Ratu Duyung, penguasa Pulau Pantai Laut Selatan. Perintah telah kami jalankan. Orang yang kau lihat dalam cermin sakti telah kami antarkan ke hadapanmu. Kami menunggu petunjuk lebih lanjut." Orang yang disebut dengan sebagai Ratu Duyung mengangguk sedikit. Dia memandang pada Wiro. Lalu jari-jari tangan kirinya yang diletakkan di atas tangan kursi batu digerakkan memberi isyarat agar Wiro mendekat. Murid Ion Sintogendang maju 3 langkah. Walaupun dia terpesona melihat kecantikan sang ratu dalam jarak sedekat itu, namun matanya tak bisa lepas dari memandang ke arah meja bulat berkaki tunggal yang terletak di sudut ruangan. Karena dia jadi lebih pendek dan matanya di sampul buku kitab putih wasiat dewa. Lupa dirinya berada di mana, Wiro langsung saja menghambur ke arah meja bulat. Beberapa orang gadis berseru kaget melihat apa yang dilakukan pemuda berkulit hitam itu. Sebaliknya, Ratu Duyung tetap tenang di kursi batunya. Ketika jari-jari tangan Wiro hampir menyentuh buku meja bulat di samping pedupaan, Ratu Duyung menekan salah satu bagian pada kursi batu. Terdengar suara desingan halus. Lalu lantai yang dipijak Wiro tiba-tiba amblas tak ampun lagi. Pendekar 212 jatuh terperosok ke dalam lubang batu sedalam leher. Kini, hanya kepalanya saja yang tersembul di lantai ruangan. Secara aneh tapi mengerikan, 4 dinding lantai batu itu bergerak menyempit hingga pendekar 212 tak mampu selamatkan diri keluar dari lubang itu. Perlahan Ratu Duyung bangkit dari kursinya. Cermin bulat yang terletak di pangkuannya dipindahkan ke atas kursi batu. Lalu dia melangkah anggun mendekati lubang tempat Wiro terjerumus. Berhenti tepat di lubang itu. Dalam keadaan lain, melihat sang ratu berdiri di atasnya merupakan satu pemandangan yang menggiurkan bagi Wiro. Namun saat itu dia terjebak di lubang aneh dan tak mampu keluar selamatkan diri. "Kadang-kadang kecerobohan bisa membuat celaka seseorang," kata Ratu Duyung. "Ratu, demi Tuhan aku tidak bermaksud mengambil kitab itu," ujar Wiro. "Sumpah anak manusia tidak berlaku di tempat ini." Sang ratu sunggingkan senyum sinis. Dia ulurkan tangan kanannya menekan sebuah tombol di bawah meja bulat. Dari langit-langit ruangan tiba-tiba meluncur turun perlahan-lahan 2 buah pilar besi yang ujungnya runcing dan merah membara. Jika bergerak terus, 2 patungan besi panas ini akan jatuh ke tempat kepala pendekar 212 yang berada di lubang batu lantai ruangan. Wiro maklum bahaya maut kini mengancamnya. "Ratu, aku akan jelaskan. Kau tak perlu menjelaskan apa-apa anak manusia. Cermin sakti sudah memberi petunjuk bahwa kau memang tengah mencari kitab ini. Kau benar dan aku tidak berdusta," jawab Wiro. "Tadi aku begitu terkejut dan lupa diri." Wiro menghampiri sekedar untuk memastikan kalau memang buku yang aku cari. Aku menghampiri sekedar untuk memastikan kalau memang itu buku yang aku cari, bukan untuk mengambilnya." Ratu Duyung tertawa. "Kau bukan saja seorang pendusta besar, tapi juga tolol. Jika kau memang mencari kitab itu, setelah bertemu, masakan tidak akan kau ambil. Orang-orangku telah menyelamatkanmu dari ikan-ikan hiu buas. Kau bukannya menyadari budi orang, malah hendak mencuri." "Terserah kamu bilang apa. Aku sudah katakan dengan jujur, aku terkejut melihat kitab itu ada di tempat ini."
Padahal menurut petunjuk, kitab itu seharusnya berada di tempat lain. Begitu, Ratu Duyung kembali tertawa. Sementara itu, dua buah batangan besi runcing panas membara perlahan turun menerus mengalah ke arah batok kepala Wiro. Jarak ujung-ujung kepala dengan Wiro semakin pendek, hanya tinggal sekitar 5 jengkal. Aku tidak tahu di pihak mana kau dan orang-orangmu berada. Apa berpihak pada kelompok manusia-manusia jahat atau termasuk dalam golongan orang-orang putih yang berbuat kebajikan demi tentramnya dunia persilatan? Jangan berkhotbah di hadapanku. Kami tidak berada pada satu pun di antara dua golongan yang kau katakan. Habis berkata begitu, Ratu Duyung melangkah kembali ke kursi batunya. Sebelum duduk, dia memandang ke dalam cermin sakti lalu dia memberi tanda pada seorang gadis yang ada dalam ruangan itu. Lekas bawa masuk tamu kita yang datang malam tadi. Gadis yang diperintah segera meninggalkan tempat itu. Tak selang berapa lama, dia muncul kembali. Di belakangnya mengikuti seorang kakek gemuk luar biasa bermata sipit, hampir merupakan garis. Rambutnya yang putih disanggul ke atas kepala. Dia mengenakan pakaian serba hitam lengkap dengan daster hitam seperti yang dikenakan oleh Wiro. Berat tubuhnya sekitar 200 kaki, membuat setiap langkah yang dilakukannya menimbulkan suara bergetar di lantai ruangan. Dia melangkah sambil tiada hentinya tertawa-tawa. Wiro malah kaget ketika melihat siapa adanya genduk ini. Dia hendak berseru memanggil tapi tak jadi, karena khawatir akan membuat marah Ratu Duyung dan dianggap lagi-lagi berlaku ceroboh. Lagi pula, saat itu dia sendiri lebih khawatir akan keselamatan dirinya. Dari langit-langit ruangan dua batang besi runcing turun semakin mendekat kepalanya. Sampai di hadapan Ratu Duyung, orang tua gemuk ini membungkuk memberi hormat pada sang ratu. Tamu terhormat, maafkan aku mengganggu saat istirahatmu. Ada satu urusan penting yang kami hadapi. Kau lihat pemuda di dalam liang batu di depan bulat sana? Nyawanya tergantung pada penjelasan yang akan kau berikan. Orang tua gemuk berpaling ke arah dan ditunjuk oleh Ratu Duyung. Lalu dia, apa ini orang yang kau maksudkan dalam keteranganmu? Pendekar yang katamu siap mengarungi segala bahaya untuk mencari kitab sakti bernama Kitab Putih Wasiat Dewa itu. Si gemuk kembali memandang pada Wiro. Pendekar 1-2 kembali tersenyum. Lalu dia melihat si gendut menggeleng dan berkata, Bukan dia orangnya. Jadi kau tidak mengenalinya? Tanya Ratu Duyung. Tidak, aku tidak kenal pada manusia bermuka gosong itu. Lalu kembali orang ini tertawa galak-galak hingga sekujur tubuhnya berguncang-guncang. Sialan si genduk kerbau bunting itu, maki Wiro dalam hati. Apa matanya sudah lamur? Tidak mengenali diriku lagi. Enak saja aku disebutnya manusia bermuka gosong. Tapi kalau begitu, kematiannya tidak akan menjadi persoalan bagi dirimu, bertanya Ratu Duyung. Peduli apa dengan nyawanya? Jawab si genduk itu tertawa mengeke. Kau boleh kembali ke tempat peristirahatanmu, kata Ratu Duyung pula. Ketika si gendut hendak memutar tubuhnya, Wiro cepat berteriak. Dewa Ketawa, jangan pergi dulu. Kau harus menolongku. Jangan bicara ngaco mengatakan kau tidak kenal dengan diriku. Si gendut yang dipanggil Wiro dengan sebutan Dewa Ketawa sesaat hentikan tawanya. Dia berpaling, menatap tajam pada Wiro sambil dalam hati memaki. Anak muda setan muka hitam itu tahu dari mana namaku. Dia menatap tak berkedip dengan matanya yang sipit. Siapa kau? Tanya sambil tertawa-tawa. Aku Wiro Sableng, sobat keponakanmu bujang gila tapak sakti. Masa kau tidak mengenali diriku? Wah, si gendut tertawa gelak-gelak. Wiro Sableng pendekar 212. Betul, murid Sinto Gendang dari Gunung Gede, sambung Wiro. Dia mendongak ke atas. Dua batang besi merah membara ini hanya berjarak 10 jengkal di atas kepalanya. Orang yang dipanggil Wiro dengan sebutan Dewa Ketawa itu tertawa mengeke hingga matanya yang sipit gucurkan air mata. Pendekar 212 yang aku kenal, mukanya tidak gosong hitam sepertimu. Tolol sekali kau hendak menipu aku. Apa kau kira aku ini sudah buta? Buta mungkin belum, tapi bisa saja sudah lamur, teriak Wiro. Manusia bermuka hitam, membentar Ratu Duyung. Jangan lancang berani menghina tetamuku. Aku tidak menghina, aku yakin dia berdusta, mengatakan yang tidak kenal padaku. Dewa Ketawa, ingat pertemuan kita terakhir sewaktu mengembalikan 2 buah bonang milik keraton yang dicuri orang. Si gendut sesaat terdiam, dia seperti berpikir-pikir. Ya, aku ingat. Waktu itu kau masuk ke dalam tanah bersama Nyi Bulan Seruni Pitaloka. Aku kira kalian berdua sudah jadi mayat, hidup. Nah, kau ingat peristiwa itu, berarti otakmu masih encer. Apa kau juga ingat waktu kau ketakutan mau dicium oleh Nyi Bulan? Si gendut itu Dewa Ketawa usap-usap pipinya yang dizemprot. Lalu dia tertawa gelak-gelak. Para gadis anak buah Ratu Duyung banyak yang ikut tertawa cekikikan. Sekarang kau harus mengatakan pada Ratu Duyung bahwa aku memang Wiro Sableng, pendekar 212 yang tengah menjalankan tugas mencari kitab putih wasiat dewa. Tidak bisa, kata Dewa Ketawa sambil kembali tertawa-tawa. Gila, apa yang tidak bisa? Mengapa tidak bisa? Ujar Wiro sambil berteriak karena di atasnya 2 batang besi runcing panas hanya tinggal 8 jengkal dari batok kepalanya. Pendekar 212 yang aku kenal mukanya tidak hitam sepertimu. Kau berusaha mengelabui diriku. Sesuatu terjadi dengan diriku, jawab Wiro. Lalu dia menjelaskan peristiwa perkaranya dengan 3 bayang setan dan elang setan. Juga kemunculan seorang yang datang menolongnya dan memberikan obat penyembuh luka dalamnya yang parah. Nyawanya berhasil diselamatkan walau untuk sementara sekujur tubuh dan wajah menjadi hitam legam. Orang tua gendut itu goleng-gelengkan kepala dan enak saja dia memutar tubuhnya hendak meninggalkan tempat itu. Dewa Ketawa, teriak Wiro. Si gendut hentikan langkah tanpa berpaling berkata,
Pendekar 212 yang aku kenal memiliki satu senjata mustika sakti. Sebilah kapak sakti bermata dua dikenal dengan sebutan kapak maut naga geni 212. Jika kau mampu menunjukkan senjata itu padaku, mungkin aku bisa mengakui kalau dirimu itu memang murid Sinto Gendeng dari Gunung Gede itu. Aku tak menunjukkan senjata itu. Kapak mau naga geni 212 dan juga batu hitam sakti pasangannya telah dicuri 3 bayangan setan dan kembaratnya 6 setan. Kalau begitu, bagaimana aku bisa menolong? Ujar Dewa Ketawa, seraya tersenyum sambil garuk-garuk dagu. Aku ingat, ada guratan Raja Angka 212 di dadamu. Itu bisa saja menolong. Sudah kubilang, sekujur tubuhku berubah. Raja itu tertutup oleh warna hitam. Sayang sekali. Agaknya kau memang harus menemui ajal secara mengenaskan di dalam liang batu ini, kata Dewa Ketawa pula. Tapi dia masih belum beranjak dari tempat itu. Tiba-tiba dia berpaling dan tertawa gelak-gelak. Jahanam, gendut itu tertawa seperti orang gila. Aku sendiri sudah mau mati. Wiro merutuk dan memandang ke atas. Dua ujung besi lancip yang hanya tinggal 4 jengkal. Ada satu cara untuk membuktikan bahwa kau betul-betul Wiro Sableng Pendekar 212. Apa itu? Lekas kau katakan. Jika terlambat, dua besi panas ini siap menembus patok kepalaku, teriak Wiro. Waktu pertama kali kita bertemu kemudian sama-sama terlibat urusan dua bonang celaka itu, apa sebutanku memanggilmu? Nah, ayo lekas kau jawab. Sobatku muda, teriak Wiro. Begitu kau memanggil diriku. Memang benar, berkata Dewa Ketawa lalu tertawa mengekeh. Tiba-tiba dia hentikan tawanya berkata, itu belum cukup dijadikan bukti kalau kau memang Pendekar 212 Wiro Sableng. Gila, apalagi maumu, teriak Wiro. Di atas kepalanya 2 batang besi menyala hingga hanya tinggal 3 jengkal. Kau masih ingat bagaimana kau memanggil aku waktu itu? Tanya Dewa Ketawa. Apa sulitnya mengingat, jawab Wiro. Kau kupanggil sobatku gendut. Terkadang kupanggil kau kerbau bunting. Hahaha. Tawa Dewa Ketawa meledak hingga dinding dan lantai ruang itu bergetar. Apalagi semua anak bawah Ratu Duyung terdapat pula menahan tawanya. Sekarang aku yakin kau memang Pendekar 212 Wiro Sableng. Siapa adanya Bulang Gila, Tapak Sakti dan Dewa Ketawa dapat dibaca dalam serial Wiro Sableng berjudul Bujang Gila Tapak Sakti. Kalau begitu, ujar Wiro seraya memandang ke atas dan melihat 2 petungan besi runcul hanya tinggal 1 jengkal di atas kepalanya. Lekas minta pada tuan rumah untuk menghentikan gerakannya 2 besi maut itu. Ratu Duyung, ujar Dewa Ketawa enteng-enteng saja, mau sementara Wiro sudah ketakutan setengah mati. Aku minta dengan hormat kau suka menghentikan gerakan benda kematian itu. Ratu Duyung tak segera melakukan apa yang diminta Dewa Ketawa. Dia bertanya lebih dahulu. Jadi sekarang kau yakin pemuda berkulit hitam itu benar-benar Pendekar 212? Orang yang tempo hari kau katakan pertama kali kau datang ke sini? Ya, memang dia, jawab Dewa Ketawa sambil angguk-anggukan kepala lalu tertawa galak-galak. Ratu Duyung melangkah mendekati meja bulat berkaki batu. Dia menekan tombol di bawah meja itu. Saat itu juga 2 batang besi runcing berujung panas merah berhenti meluncur pada jarak hanya tinggal setengah jengkal saja dari kepala Wiro. Murid Sinto Gendeng menarik nafas lega. Kalau saja kulit mukanya tidak hitam, maka akan jelas terlihat bagaimana wajah itu sepucat kertas. Pendekar 212, kau sudah selamat dari kematian. Aku harus pergi sekarang, kata Dewa Ketawa. Aku belum seluruhnya selamat, teriak Wiro. Apa maksudmu? Tanya Dewa Ketawa. Kau lihat sendiri tubuhku masih dipendam ke dalam liang batu ini. 4 buah dinding batu menekan terus. Kalau tidak dicegah, tubuhku bisa meledel hancur. Dewa Ketawa tertawa mendahak. Dia berpaling pada Ratu Duyung. Ratu Duyung, kurasa kau juga tidak sampai hati membuat sobatku muda ini jadi tapai atau jadi perkedel. Untuk pertama kalinya, Wiro melihat sang ratu tersenyum. Lalu jari-jari tangannya menekan salah satu bagian lengan kursi batu. 4 dinding batu yang mengencet tubuh Wiro. Pendekar 212 perlahan-lahan bergerak merenggang. Begitu ada kesempatan, Wiro segera melompat keluar. Karena dia berada dekat dengan meja berkaki tunggal itu, mau tak mau pandangan Wiro kembali tertuju pada kitab putih wasiat dewa yang ada di atas meja. Pendekar 212, kau masih penasaran hendak melihat kitab itu lebih dekat? Silakan saja. Kau sentuh pun kini tak ada yang melarang, terdengar Ratu Duyung berucap. Sesaat Wiro merasa ragu. Dia memandang pada Ratu lalu melirik pada Dewa Ketawa yang masih tegak di ruangan itu, tak jadi berlalu dari situ. Dilirik seperti itu, si gendut sunggingkan tertawa lebar. Akhirnya Wiro melangkah maju mendekati meja bulat. Ternyata kitab sakti ini berada di sini, tidak seperti yang diterangkan kakek segala tahu. Dengan tangan gemetar, Wiro menyentuh kitab itu. Tiba-tiba dia tersentak. Buku diusapnya berulang kali. Matanya membeliak besar. Kitab palsu, hanya terbuat dari lilin, kata Wiro. Pendekar 212, ujar sang ratu. Apa yang terjadi memberi pelajaran padamu? Pertama, kecerobohan selain tidak disukai orang lain juga membawa bahaya besar. Kedua, perasaan hati yang meluap bisa membuat seseorang seperti buta, tak dapat melihat kebenaran suatu benda. Ketiga, kehati-hatian dalam segala hal adalah pangkal segala keselamatan. Pendekar 212 garuk-garuk kepalanya. Dia menjura dalam-dalam dan seraya berkata, terima kasih atas pelajaran yang kau berikan. Juga aku mengucapkan terima kasih padamu dan semua gadis yang ada di sini. Kalau tidak karena kalian saat ini, pasti aku sudah menemui ajar berkubur di dasar samudera laut selatan ini. Hanya ada beberapa hal yang tidak jelas bagiku. Pertama, mengapa kalian menyelamatkan diriku? Agaknya sebelum
keadaan diriku sudah dipantau lewat cermin sakti itu dan juga berdasarkan keterangan dari sobatku gendut itu. Kedua, bagaimana tulisan kitab wasiat dewa yang terbuat dari lilin ada di sini? Lantas di mana adanya kitab yang asli? Lalu apakah aku sebagai tawanan atau sebagai tamu seperti si gendut itu? Dewa Ketawa tertawa bergelak. Sejak kami yakin ada pendekar 212, maka dirimu adalah tamu kehormatan di tempat ini, berucap Ratu Duyung. Tapi di tempat ini hanya kita berdua yang laki-laki. Selebihnya gadis-gadis cantik, jadi jangan sekali-kali kau mencoba berbuat macam-macam. Yang berbicara adalah Dewa Ketawa yang tutup ucapannya dengan tawa kepala. Dengan tertawa terbahak-bahak, Wiro garu-garu kepala. Ratu Duyung bertepuk 3 kali, lalu berkata, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Pertanyaanmu yang belum terjawab akan dibicarakan pada pertemuan besok. Harap antarkan pendekar 112 ke tempat peristirahatannya. Seorang gadis segera mendekati Wiro dan memberi isyarat agar Wiro mengikutinya. Sebelum melangkah pergi, Wiro membungkuk memberi penghormatan pada Ratu Duyung. Lalu dia cepat-cepat mengikuti gadis di hadapannya. Namun di pintu keluar dia ditunggu oleh Dewa Ketawa. Sobatku muda, kau beruntung bisa selamat. Hahaha. Dewa Ketawa, aku ada pertanyaan padamu. Apa benar bangunan ini berada di udara, di awang-awang? Memangnya kau tak percaya? Balik bertanya si orang tua bertumbung-gumbung luar biasa itu. Akalku tidak bisa menerima. Itu perbedaan antara kita dengan mereka yang tidak masuk akal dan pikiran bagi kita manusia biasa. Justru sebaliknya bagi mereka. Kau bisa gila jika terlalu memikirkan. Anggap saja semua serba wajar. Kau akan bisa tidur enak malam nanti. Satu lagi pertanyaanku. Turut pembicaraanmu dengan sang ratu tadi. Kehadiranmu sebagai tamu di tempat ini ada sangkut pautnya dengan kitab putih wasiat dewa. Betul. Dewa Ketawa mengangguk lalu tersenyum lebar. Apa yang kau ketahui tentang kitab itu, sobatku gendut? Tanya pendekar 212. Tidak banyak. Cuma satu perkara yang aku tahu menyangkut kitab sakti itu, yaitu kitab sakti itu berada di daratan Tiongkok. Wiro tercengang mendengar ucapan Dewa Ketawa itu sambil mulutnya menganga. Di satu tempat, gadis pengantar membelok ke kiri sedang Dewa Ketawa membelok ke kanan. Sebelum berpisah, Wiro memegang lengan si gendut seraya berkata berisik, sobatku gendut, kulihat kau mengenakan pakaian serba hitam seperti diriku. Pasti ini pakaian pemberian anak buah Ratu Duyung. Jadi, apakah kau juga disuruh mereka berbugil dulu sebelum kau mengenakan pakaian hitam ini? Dewa Ketawa tertawa keras hingga dada dan perutnya tergoncang-goncang. Apa yang dilakukan mereka terhadapmu juga jadi atas diriku. Cuma denganmu mereka lebih beruntung. Apa maksudmu? Tanya Wiro. Tubuh gendut buruk berlemak macam ini mana sedap jadi pandangan gadis cantik. Sebaliknya, walau kulitmu hitam legam, tapi keadaan tubuhmu dan peralatanmu masih kencang. Pendekar 2 pecongkam mulutnya. Dia hanya bisa garu-garu kepala memperhatikan Dewa Ketawa berlalu sambil terus mengumbar tawa keras.